Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin abdillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengawas, Bapak Taufik Hidayat MPD, Pengawas Kecamatan Aceh, Bapak Ibu Guru kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dari hati yang dalam, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ghafur, salawat dan salam semoga kita limpahkan kehadirat Rasulullah SAW, panutan semesta alam, pada keluarganya, sahabatnya, serta umat-umatnya yang selalu anut dan patuh pada ajarannya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat ini kita dapat berkumpul dalam acara observasi kepala sekolah dengan keadaan sehat walafiat, kemelimpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara observasi ini menjadi ajang silaturahmi yang bisa memberikan hikmat dan manfaat yang besar buat kita semua, sehingga dengan wasilah silaturahmi diberikan barokah usia oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan barokah rezeki dan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai presentase, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pengawas, Bapak Polri, Bapak Pengawas, Pak Taufik, juga kepada Dewan Guru yang telah hadir untuk mendengarkan paparan atau presentase yang berkaitan dengan program sekolah. Jadi yang akan saya sampaikan yaitu yang berkaitan dengan program sekolah. Ada beberapa sekolah juga pemaparannya atau observasinya, topiknya yang lain ya. Ada visi misi, kemudian ada pembelajaran. Hanya untuk SD kita itu program sekolah. Jadi yang kita akan prestasikan atau mempresentasikan yaitu program sekolah. Program sekolah ini tidak jauh Bapak Ibu, itu mengacu kepada program yang ada sekolah penggerak. Ya, sekolah penggerak, karena memang kita untuk tahun 2024-2025 kita sudah harus memulai sekolah penggerak ya. Itu kelas 1, 2, kemudian kelas 5 ya, Pak Pengawas ya, kelas 4. Untuk 2024-2025 itu kita kelas ditambah kelas 2 dengan kelas 5 ya. Kelas 2 Bu Ros, hati-hati umur itu umurnya deh berubah ya, berubah itu kan diri berubah, artinya diserahkan kepada kita tetapi harus berubah. Kalau bukan sebelum itu bukan mandiri berubah, mandiri belajar itu lebih dekat ke K13 atau KTSP ya. Tapi sekarang sudah mandiri berubah itu untuk kelas 2 dan kelas 5 ya, ditambah 1 IPA sudah 25, dan kata harapan dari Bapak Pengawas itu semuanya kelas 1 sampai kelas 6, tapi secara administratif kita hanya baru kelas 1 IPA 25 ya. Hanya untuk pelaksanaan kita sudah berubah ya, mandiri berubah. Oleh karena itu program yang akan dilaksanakan di kita itu tidak jauh, bahkan adopsi dari program sekolah penggerak. Misalnya di kita itu Simpang, kemudian Citamiang, sudah go kecamatan. Kalau Citamiang kemarin sudah melaksanakan pembel ya, Pak Pengawas ya. Ya alhamdulillah narasumbernya Pak Pengawas itu di sertifikat, saya bangga ya, sudah berlaku di KMM. Artinya tapi difasilitasi oleh kita gitu. Sertifikatnya difasilitasi oleh kita, walaupun kita sertifikatnya telat, kemudian ada salah, itu bisa diperbaiki karena kan yang mengeluarkan kita juga gitu. Tapi kalau sertifikatnya seperti Bu Nina kemarin prabayar ya Bu Nina ya. Nah itu kan berat ya. Jadi alhamdulillah kita itu sudah melaksanakan pembel ya, pengawasnya. Itu hanya 26 jam atau 12 jam ya itu Pak.
Ya, 7 JP 1 hari. Kalau 7 JP, kalau 32 JP itu 3 harian. Ya. Jadi program sekolah SD Pacet 2 ini kita insya Allah ya, kita adopsi program-programnya Citamiang dan Sidepang. Karena semua akan mengarah ke sana se-Kecamatan Pacet, bahkan mungkin se-Indonesia katanya si kemarin ini jadi kurikulum nasional menurut Pak Nadiem itu jadi kurikulum nasional, tidak ada berubah lagi, tidak ada mandiri lagi, semuanya kurikulum nasional. Oleh karena itu saya selaku kepala sekolah itu mengambil judulnya atau temanya atau isinya itu program sekolah. Nah, kita bahas saja tentang program sekolah. Mudah-mudahan nanti ada penambahannya atau misalnya penjelasan dari saya sendiri kurang lepas karena Bapak pengawas itu jebolan menggerak kaitan umur itu sudah Master of Education. Kalau saya bilang itu ke Bu Wiwi, nah ini Master of Education. Nah, kita Pak Haji, eta Master of Education itu harus saya MPD nanti umur tapi kan gitu. Jadi nanti kalau misalkan penyampaiannya kurang tepat ya atau misalnya kurang jelas nanti akan ditambahkan oleh Bapak pengawas, Bapak Taufik ya. Nah, kita mulai saja. Di Kumar itu ada 4 poin yang mudah-mudahan bisa selesai di 4 poin ini. Yang pertama yaitu 01 struktur kurikulum, kemudian yang keduanya kurikulum operasional, kemudian yang ketiga proyek ya, kemudian pelaporan hasil belajar. Nah, ini struktur kurikulum itu artinya kerangka kurikulum di dalamnya ya, di dalamnya itu kerangka kurikulum, kemudian jam pelajaran, kemudian kegiatan sekolah, penyusunan KOS, kita mau bukan KOS ya, karena KOSP ya. Kalau di sini KOS ya, kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi dulu mah kurikulum sekolah, kurikulum SDN Pacet 1, dokumen 1, dokumen 2 misalnya ya. Kalau sekarang kurikulum operasional satuan pendidikan. Kita sudah buat kemarin itu tapi belum diupload karena ketika pemilihan PPKS oleh Pak Kordi waktu itu Bu Yum Panagan kemudian jadi menunggal, sudah saya upload, sudah saya pisah, tapi dicari nggak ketemu. Makanya di PMM itu masih dokumen kurikulum masih kosong, belum diupload. Karena kalau yang di kemarin yang diperiksa sama Pak Kordi itu kemudian itu sudah ada tanda tangan Pak Kabit di lembar pengesahannya. Ya, kalau sudah ada lembar pengesahan ada tanda tangan Pak Kabit, tanda tangan Pak Kordi kemudian kepala sekolah, itu akan lebih absah. Jadi lembar pengesahannya sudah seperti itu. Makanya kalau Pacet 2 itu belum mengupload karena belum ketemu. Karena dulu kan kita bikin Pak ya, kita itu ke sana ngasih lembar pengesahan ke sana. Kemudian pas penilaian PPKS tahun kemarin itu kan kita susun ya, disusun. Memang ada beberapa sekolah seperti Cerang 1, saya bilang, wah, nah itu diupload tanda tanganan. Baik, tanda tanganan gitu. Tapi saya punya yang tanda tangan yang tahun Juli 2013, karena 2014 mah belum ada. Jadi yang diupload itu Juli 2013 dan itu sudah bikin lembar pengesahannya. Yang kita itu belum diupload karena dicari-cari belum ketemu. Itu di spiral. Bu Awal itu yang nyusun kalau nggak salah. Itu yang di spiral, tapi itu juga di ruangan Bapak, di luar juga lingkungan nulain dan cari-cari. Nanti baru kita upload. Jadi kelihatan bahwa kurikulum KOSP-nya sudah dibuat. Nah, gitu. Itu terdiri dari 2 bagian, yang bagian K13, bagian satu lagi KOSP Umer mandiri berubah. Nah, itu kaitan kurikulum. Nah, di dalamnya juga ada yang namanya kerangka kurikulum, ya, jam pelajaran itu nanti akan dirinci ya lebih lanjut kaitan struktur kurikulum, kerangka kurikulum, kemudian jam pelajaran dan kegiatan sekolah penyusunan ini. Jadi penyusunan itu sudah dibuat belum diupload di PMM. Jadi cari yang sudah ditandatangan Pak Kabit kalau tidak salah, Pak Arifin itu sudah dirapi-rapi itu. Ya, kalau yang lain memang sudah upload, ya termasuk absen sudah upload. Tapi saya tanya absen itu harus diupload Juni bukan sekarang, karena 1 semester pengawas ya absen guru. Makanya belum diupload. Ayah Bu Haji, sudah maaf terus uploadnya salah minta, aku sudah ada akhir semester diupload, tapi bisa jadi
diubah deui. Jadi belum diupload. Jadi yang pertama dokumen itu menyangkut keseluruhan kepala sekolah, guru, kemudian absen juga menyangkut keseluruhan dokumennya. Itu dokumen persyaratan ya, persyaratan untuk PMM-nya itu harus diupload. Nah itu berkaitan dengan tugas kepala sekolah, ya. Kurikulum, kemudian absen. Kalau yang anak-anaknya seperti sertifikat itu diupload masing-masing ya. Yang nanti juga ada pertanyaan ini kepada Bapak Pengawas kaitan sertifikat seperti yang pernah disampaikan ya Bapak Pengawas, RKA-nya 1, sertifikatnya 4. Nunggu hebat udah diganti kan yang Bapak Pengawas itu. Bapak Pengawas juga bingung, masa sih 1? Jangan gitu, ya minimal 3 lah gitu. Jadi RKA-nya tidak boleh 1 nih kan. Kita udah nyampaikan ya. Kecuali yang guru penggerak. Murah lebih dari 128 ya. Ya, 128 poinnya. Banyak ya. Jadi Bu Nina di webinar prabayarnya. Jadi 2 RHK bisa. Jadi minimal 2 RHK kan. Minimal. Gue apa 1 topik lagi. Sertifikat topik ya judulnya. Terus terus. Terus terus kenapa? Bingung kan itu mah harus sertifikat dulu PMM, harus ada aksi kemudian ada feedback. Boro-boro feedback, boro-boro komentar baru pakai itu. Bukan itu, baru keluar sertifikat. Makanya saya berkata, Bapak ganti saja sampai perangkat pembelajaran tapi 10. Jadi upload itu lebih kurang dari tangan kan gitu ya. Nah kita kembali ke ini ya. Jadi yang disampaikan ada 4 baru dibahas 1. Nah ini kerangka kurikulum meliputi kerangka dasar kurikulum, kemudian profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, ya. Kemudian ini kaitan kewenangan itu lain ya. Nah kerangka dasar kurikulum itu ada dasar hukumnya ya yang sudah disampaikan. Kemudian profil pelajar Pancasila sudah tidak ada lagi. Kalau sekolah yang lain maaf ini Bapak Pengawas ya. Kalau sekolah lain pakai spanduk profil pelajar Pancasila. Masih apa Bu Nina? Profil pelajar Pancasila Bapak kalau kadang-kadang mau lalu iklan yang kayak pembinaan tipe kabupaten diapakeun sok ditanya Pancasila teh naon. Nah dulu pernah pengalaman waktu Pak Deden, siapa yang hafal 8 standar? Nah coba Bapak enggak hafal 8 standar Pak. Kemudian kita jadi struktur K13 ya. Hafal dengan Permendikbud dengan isi-isinya, tapi yang lebih menulis tentang proses ya itu. Apa ya Pak ini sok nanya ke 8 standar pengembangan sekolah-sekolah di dari Jangacu depan ayah 200.000 hari. Nah kemarin bahasa Pak Sate Pak Kadis kemarin Pak Nalpenya anu bekas pensiun anu di Ganesia ya Pak Akib nanya profil pelajar Pancasila ya Bapak di print ditempel di kirim kantor jadi apa kan atau pas ditanya itu siapa yang papal profil Pancasila Bapak ngacu nggak sotos antisipasi padahal pentingnya dia apa? Ya apa? Ini lu nanti kepalanya nih, kepalanya ukur susunan di tanah apa sih gitu? Kalau tuh baiklah. Jadi profil Pancasila kalau saya lihat di sisi lain yang mudah-mudahan kita mah nanti terajaan baru yang minimal sepandung ya Bapak Pengawas ya. Profil Pancasila dulu ada 3 kelas profil Pancasila. Nah kemudian ada struktur kurikulum. Ini struktur kurikulum ini ada pembahasan tersendiri. Kalau di PowerPoint ini ada struktur kurikulum SD ini di sini ya. Ini kemarin juga waktu rapat ditanya Bu Ita ngasih tentang struktur kurikulum. Jadi berapa jam kita itu ya. Nah ini per tahun per minggu. Nah memang ini perlu pendalaman karena perhitungannya ini per tahun ya 144 jam per tahun, per minggu 4 jam. Jadi saya kembali lagi ke Bapak Ibu kaitan dengan struktur kurikulum. Jadi kita evaluasi kita itu jam kelas 1 itu berapa jam nanti depannya ya karena kita kan sudah umur itu berapa jam, istirahat jam berapa, pulang jam berapa kan gitu. Ini acuan kita gitu ya. Nah, ini ada 36 itu paling banyaknya per jamnya ada 4 jam. Kita hitung kalau misalkan olahraga, saya perhatikan pagi juga itu 2 jam kelas 1 padahal 4 jam. Hari ke Bapak di Tengkorda dengan rasanya di kebun pimpinan masuk ada beda. Beda di Tegor ke baturan nudikeun mah dina kana hate. Tapi lamun di kebun pimpinan masa nyesek gitu. Jadi Pak Agung ngajar, Pak Reni ngajar itu
terlalu sedikit, kadang 4 jam untuk olahraga itu ya. Termasuk agama dulu kan Bu Yeni ya seperti itu, sedikit terlalu sedikit. Jadi untuk pelajaran olahraga itu Pak Agung tolong diberikan masukan oleh guru kelasnya. Maka mari Bapak dan signal laporan ya, cina Pak Agung itu datang beli disukan olahraga itu datang beli cuma pasti apa bagaimana PKBH mau barengan, padahal tidak boleh sebenarnya dipanggil oleh kepala sekolah diberikan masukan. Tapi malah timbul kesel kalau masuk bimbingannya, kalau main motor kan dia bayarnya ke sekolah, lempu motor, lempu motor. Nah jadi ditegur oleh guru kelas, carikan bila perlunya. Nah kan ini guru kelas malam, kelas sekolahnya untuk bapak Pak Kordi ketika tulis liatin malah pendidikan tapi jadi ini sudah masa menjadi hati itu. Jadi perhatikan lagi tentang struktur kuliah, misalnya agama bab jam kan di sini sudah ada ya, kemudian PKN ya, kemudian bahasa Indonesia ini ada, kemudian IPAS kita acuannya umur ya, bukan K13 ini struktur ini jamnya. Kemudian di kelas 2 juga ini sudah dipecah-pecah, ini kaitan struktur, karena ini kita kalau struktur itu rujukan kita jam berapa kita istirahat, jam berapa kita pulang. Nah itu rujukannya ya. Bahkan untuk kelas 1 kelas 2 ada yang mengatakan sampai jam 10, tadi kita masih setengah 10. Apakah memenuhi syarat struktur kurikulum gitu, makanya dihitung. Karena dulunya itu setengah 10 sudah pulang, Bapak jam 10 makan orang tua kan gitu. Karena setengah 10 itu mencukupi tidak kan gitu. Menurut Bapak tidak mencukupi, harusnya jam 10-an. Itu kelas 1 kelas 2 ya. Kalau untuk kelas tinggi mah enggak ya, karena kalau kelas 2 kan terlihat betul ada orang tua di kita. Orang tua dia setengah 10 jam 10. Berarti Bapak salah ninggalin Bapak setengah 10. Lalu aja ngipar setengah 10 Bapak pulang teh. Hanya istirahat seberapa jam? 10 sampai Bapak pulang istirahat setengah jam jadi jam 10. Seberapa jam istirahat. Nah, sekarang hitung aja ya, hitung aja. Nah ini perbaikan ke depannya karena merupakan program kita tentang struktur kurikulum yang termasuk olahraga mentang-mentang Bapak diteken gitu Bapak mama sudah rubah sorangan, rubah sorangan nama genahnya karena hati kan gitu. Tapi dia mau batul masa itu jadi hati, enggak jadi hati mah kan gitu. Ngomong semua sama maksudkan dia rasa kasih kan gitu. Nah itu untuk olahraga terutama olahraga karena Pak Agung Parendi jauh. Kemarin tidak datang Pak Rendi, ya cari kata ukur kelas. Nah, sekarang Bapak, carikan ukur kelas. Nah, Bapak mah titip carikan ukur kelas. Jadi abdi anu ngajarna gitu. Jadi di pumu abdi dapat kelas sekolah. Bapak mari pumu ya. Bapak itu sudah lama nih kalau orang ngajarkan mengunyapnya. Nah itu mengenai struktur kurikulum berkaitan jumlah jam per minggu di sini mah per tahun ya. Per minggu nanti 4 jam. Nah ini ada kelas 3, kemudian kelas 2, kelas 4, kelas 6. Ini kaitan struktur, kita kembali ke PowerPoint ya. Ini struktur di sini yang dibahas. Nah, kalau prinsip pembelajaran dan asesmen mah, prinsip pembelajaran mah itu yang terkenal mah apa pengawas diferensiasi. Tadinya makanya tadi gue Pak beda, jeung Pak, jeung Bu siapa, jeung Bu Tia, jeung Bu Nina, kemudian di Pak Dede mah K13. Model pembelajaran lain diferensiasi, Pak Ikem bagi lamanya pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan bermakna. Di situ kan ada observasi. Tapi kalau misalnya kumerma, diferensiasi. Tapi hesek diferensiasi menurut Hakim Bapak pengawas kan harus banyak belajar. Artinya berjalan sambil bekerja kan gitu. Harus membedakan orang tiap-tiap orang. Anu tajam pendengaran berarti pakai audio. Tajam penglihatan pakai video. Ya tipu itu salah satu ya. Salah satu ribu. Pengawas beli dari makan enggak? Cekap. Mungkin Soalnya nanti jam 1 baru rapat gitu. Kita beresin dulu Pak. Bilingnya dia panjang ya, kayak orang sakit apa artinya ya. Nah jadi yang pertama belajar Pancasila kaitan kerangka kurikulumnya ini tertuang nanti dalam KOSP ya, strukturnya yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu.
pegawainya budaya profil pelajar Pancasila kita budayakan pakai banner dan juga sekolah batu dan syukur-syukur di kelas pakai banner dan gitu profil pelajar Pancasila. Bapak oke lah mulai pertemuan syukur apal itu dan tidak sok ditanya yang Uberma terkenal profil pelajar Pancasila terkenal ya. Tambah anaknya yang profil pelajar Pancasila. Nah, prinsip pembelajaran yang paling esensial, yang paling pokok kalau K13 dengan KTB, KTSP itu Pak Ike menurut kalau Pak Sudirman Buduma menurutnya ini bermakna meriah, senang, tapi cakap-cakap juga untuk pelajaran tercapai. Maka ditambahan Pak Sudirman dulu Pak Ike menurut bermakna kan gitu ya. Nah untuk Bumerman diferensiasinya buku itu apa? Bu ini pernah Bapak ngawas bahwa ini aku coba nih kali ya kak RPP karena kan punya anak buah itu kelas 1 dan kelas 4 sok contohan itu di contohan juga tersebut juga nol topik ke akhirnya sok ngajar pokoknya diterangkan teori nama yang unggul tapi bisa tuh teori memacanya kita praktek nama SMA kan gitu ya. Jadi tadi juga observasi kalau untuk FI kelas 1 dengan kelas 4 diferensiasi pembelajarannya di sini kan prinsip pembelajaran. Kalau asesmen bahasanya beda. Kalau dulu mau ulangan-ulangan, sekarang mah asesmen Pak pengawas itu apa ya kaitan asesmen nanti bisa ditambahkan. Termasuk nanti penulisan ijazah saya khawatir Pak pengawas itunya malau berbahasa perusahaan Bu Ani, terutama apa namanya penomoran karena penomoran mah perlu di komen ya. Di malam Bu Wiwi pakai Permendikbud bersama artinya. Makanya Bu Eva sekarang Bu Eva ketika membuat modul ajar ini rujukannya mana, dasar hukumnya mana. Dulu ada yang standar proses nomor 17 tahun 2007. Ya itu. Kalau yang lama karena masih hafal kan standar proses itu rujukan kita dibaca kemana ini? Di Google juga ada istilah surat edaran yang namanya modul ajar 1 lembar. Ini rujukannya gitu ya karena ketika terjadi perdebatan, ketika terjadi pengetahuan yang banyak, pengalaman saya ketika iklan sertifikasi Pak pengawasnya itu kan kalau dulunya dibagi ya 2 minggu itu kan perdebatan tentang penyusunan, tapi yang menang siapa saya, kenapa dilatih oleh Pak Agus ketika membuat RPP itu harus mengacu ke Permendikbud tentang proses. Makanya Bapak ngaji ke anak mana ini Permendikbud kaitan Kumer dan gitu. Sepengetahuan Bapak itu ada 2 yang mirip dengan K13 yang 1 lembar. Nah yang dibuat Bu Eva sepertinya ini mirip ke K13 karena ada beberapa langkah. Tapi di situ ada istilah refleksi, nanti penjelasan tambahan dari Pak Pengawasnya. Apakah sama refleksi dengan evaluasi kan gitu? Apakah evaluasi walaupun bisa silakan ditulis atau tidak, dan itu bisa ditanyakan nanti atau juga sekarang juga bisa ya supaya nanti tong nyasar yang akhirnya tong nyasar itu salah kaprah itu kurang bener tadi udah bener jadi hukum akhirnya mereka doang gitu. Tapi kalau diomekin di akhirnya masih nol ya gitu, diomekin di akhirnya orang kan mau mereka doang kan gitu. Nah yang lebih paham itu adalah Bapak Pengawas kaitan edukatif ya, edukatif masalah istilahnya standar proses, nama standar proses, standar penilaian, standar kelulusan. Kalau standar prasarana, standar berbiaya maka apalun data mah tupoksina kepala sekolah. Jadi standar proses lebih menuju ke standar proses. Jadi karena RPP atau modul aja nanti bisa ditanyakan ya. Bisa ke kantor oke nang BPJ lah ya, kembali ke kantor. Masalahnya yang di kita apa namanya yang ditanya itu pakar. Beda di pakar mampunya. Berikutnya ini dulu sudah ya. Ini ada istilah tujuan pendidikan nasional ini mah runtutan dari mulai lahirnya umur. Umur runtutan, tapi ini kebijakan pemerintah ditambah positif ditambah langsung ke satuan pendidikan saja yang ini ya, yang ini ya. Ini struktur kurikulum sudah tadi sepintas. Nah ini ke sini. Ini yang namanya KPSP ya, prinsip-prinsip penyusunan kurikulum. Kita mah dulu buku 1 ya, dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Ya yang berbahaya itu adalah dokumen 1. Makanya dokumen 1 kemarin itu dikumpulkan. Kalau kemarin juga ada dokumen 1 mungkin Pak ya.
Ya, lupa lagi, belum dibuka lagi kaitan prinsip-prinsip penyusunan kurikulum. Dulu pernah kalau kita kan harusnya ada rapat komite, rapat guru. Kalau Bapak kemarin itu langsung aja buat daftar hadir di penyusun gitu. Itu untuk memudahkan. Itu tahapan-tahapan yang harus dibuat membuat kurikulum. Dan setiap tahun itu terbit dan kita sekarang belum ketemu. Nanti diupload aja oleh masing-masing ya. Terus ya, seperti di sini kan ada nih, kira-kira tinggali ini kumpulkan data ya di sini. Ini masih kosong karena Bapak juga belum mengumpulkan. Di sini periksa. Di sini ada kurikulumnya di mana tuh? Uploadan kurikulum di guru juga ada. Di upload kurikulumnya ada di sini. Apa di sini? Apa di mana? Nanti kalau misalkan ketemu masing-masing di-upload, ada uploadan kurikulum. Ini di dokumen untuk Bapak Ibu ya. Langsung lagi ke PowerPoint. Ini KKO ya, KOSP bukan KKO. Berikutnya ini sama penyusunannya, prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Tentunya penyusunan ini disesuaikan dengan karakteristik kita ya. Karena tuntutan kurikulum yang Kuperma itu mungkin ada standar-standar dari tingkat nasionalnya Pak Pengawas ya. Nanti kan diserahkan lagi ke kita, disesuaikan dengan kita ini prinsip-prinsip penyusunannya. Tapi kita tetap akan mengacu ke yang lama, yang tinggal diedit lah, terutama strukturnya. Karena struktur itu bagian standar proses. Jadi teman jam sabaraha, istirahat jam sabaraha, ulang jam sabaraha, ya kayak ada struktur. Kurang itu tapi jam barahannya kan gitu. Makanya salah satu alasan kenapa pajak 2 masuknya jam 7:15 itu alasannya mengejar kurikulum, memenuhi jumlah jam. Ketika misalnya kelas 6, kelas 5 pulang jam 7 kurang 12, ya kurang seperempat, jam 12 seperempat, yang wajar ya sudah masuk nanti jam 7 seperempat. Tapi kalau masuk setengah 8 pulang jam 12 kurang seperempat, kurang apa? Selpa coding setengah 1, karena setengah 8 kita kan masuknya jam 7 seperempat. Itu dasar pemikiran Bapak. Makanya tuh Bapak diasuhkan upacara jam 7 karena supaya jangan lewat setengah 8. Kemudian hari biasa jam 7 seperempat, mengantisipasi pulang di bawah jam 12. Ketika Bu Tia pulang jam 12 kurang seperempat, betul, tidak salah. Kenapa? Karena kan sudah maju jamnya. Tapi kalau masuknya setengah 8 pulang jam 12 kurang seperempat, yang salah kan gitu. Kita dinilai. Apa Yogi? Maka sok pada ini. Pada ini Mangga. Sok lah. Lalu urus matos beres. Jenak fly. Oh, itu jalan. Kunci mana? Jadi itu ya sekalian. Nah ini CP ATP dan modul ajar, CP ATP modul ajar ini sebenarnya sudah dilaksanakan ya. Hanya nanti kita mantapkan lagi seperti tadi ya. CP ATP itu dan modul ajar itu sebenarnya banyak referensi. Hanya tadi juga diperbaiki, semua diperbaiki. Apakah yang senior, termasuk kan Pak Deden juga diperbaiki. Dikomen lah ya, dikomen kaitan modul ajar kalau bahasa Kumermah. Kalau bahasa kita mah, bahasa Kadidalas mah, TPP, dan itu juga dikomen sama Bapak juga. Jadi tidak mentang-mentang Pak Deden senior ya. Itu kemudian tidak ada komen. Memang di sana hanya pertanyaannya satu, kalau Pak Deden itu, Pak Deden ini tujuan pembelajarannya ada 2, menjelaskan, Bapak masih menjelaskan dan menentukan gambar. Kemudian dilihat evaluasinya. Evaluasinya ada 3 pertanyaan, tentukan gambar ya. Kalau Pak Deden kalau masalah seperti itu ya. Ini sudah tercover belum tujuan pembelajaran yang 2 itu? Nah itu di komen. Pak Deden juga coba di komen karena Bapak juga punya dasar. Nah gitu lebih-lebih dulu mah aktif Pak Pengawasnya pernah jadi instruktur K13 72 jam. Pernah jadi instruktur di Cipacet dengan di Cipanas, bahkan Harita Cugenang mereka waktu itu diprotes oleh pengawasnya harus menggunakan yang lokal katanya. Harusnya tidak boleh memperdayakan yang itu. Apa dari guru itunya instrukturnya. Kalau sekarang kan sumber itu instrukturnya bisa nanti dari yang sudah CGP itu jadi instruktur. Kalau dulu Bapak enggak itu ya. Ini kaitan modul ajar lah.
Popis kita apa yang menekan kepada kita nanti itu modul ajarnya. Kalau CP, ATP itu kalau tidak salah di PMM sudah ada lah ya. Hanya harapan Bapak untuk modul ajar untuk RPP itu yaitu diadaptasi, jangan diadopsi. Jadi ada 2 tingkatan. Paling bagus yang terakhir, adopsi, adaptasi, kemudian buat sendiri. Jadi harapan Bapaknya buat sendiri lah. Nah, itu supaya apa? Supaya bisa yang benar sesuai kemampuan Bapak. Nanti mah nyari lagi. Jadi sementara karena Bapak sebagai penilai, Bapak mempunyai dasar pembuatan atau dasar pengetahuan tentang pembuatan FPP yang betul itu wayangnya diikuti Bapak kan gitu. Ketika Bapak diobservasi oleh Pak Pengawas, ke Pak Kodim, ketika Pak Kodim memberikan arahan, ya Bapak ngasih arahan, itulah yang benar kan gitu. Makanya ketika Bu Nina, Bapak Nona izin oke, Bu Nina itu makan meeting Bu Nina. Yang menilai kita Bapak, yang menilai pengawas kita konsultasi dengan arahan dulu Pak Pengawas kan gitu. Ternyata setelah Pak Pengawas yang minimal 2 lah kan gitu ya. Nah jadi kita sebelum Horizon yang akan datang menupiknya ke modul ajar ya FPP ya. Yang FPP juga tidak lepas dari yang lama. Kalau misalnya yang kami menukiknya ke tujuan pembelajaran, evaluasi, kemudian media pembelajaran. Kenapa tujuan pembelajaran kemudian evaluasi? Karena tujuan pembelajaran itu diukur oleh alat evaluasi untuk menentukan kita tindak lanjut, apakah kita maju atau memperbaiki kan gitu. Itu lebih ke sana. Kalau misalkan sumber belajarnya itu tidak Bapak komentari, yang Pak Deden juga yang komentari, Pak Deden itu sudah Master of Education ya, artinya 1 tahun artinya sudah di atas Bapak ya pengalaman seperti itu. Tapi karena Bapak menukiknya ke evaluasi dan alat ukur, evaluasi kemudian belajar dan evaluasi, kemudian evaluasi itu sebagai alat ukur keberhasilan kita mengajar, maka itu ya yang yang lebih ditekankan oleh Bapak. Kalau sumber enggak ya. Kemudian ada media. Kenapa media? Media itu satu alat bantu atau sesuatu untuk memperjelas konsep. Bapak contohkan di kelas 5 itu kita mengatakan bola atau berapa ke kelas 1, bola itu tidak mengerti bahwa gambar itu media ya. Kemudian bolanya dibawa alat perangkat, karena alat itu kan tidak bisa pakai, bola itu dapat dihancurkan. Tapi kalau misalkan gambar itu media namanya, karena akan habis. Tapi kalau misalnya bolanya alat, tidak akan habis. Nah itu media itu untuk memperjelas kata bola tersebut. Kalau di kelas benda, kalau di kelas ini tergantung materinya yang mungkin apa kan gitu ya. Jadi itu yang lebih menukik oleh Bapak kaitan dengan observasi dulu. Ini CP ya, capaian minimal itu. Nah itu sajalah ya yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan ini mengenai program sekolah. Titik beratnya kepada struktur, karena itu kita standar proses yang dilihat oleh masyarakat, kita masuk jam berapa, istirahat jam berapa, kemudian pulang jam berapa. Kemudian yang keduanya modul ajar, itu pembelajarannya boleh Bapak Ibu cari referensi yang lain, tapi harus punya dasar hukum tentang acuan kita, karena mau tidak mau apapun perdebatan kita akan kembali ke hukum. Pilpres perdebatannya di MK, akhirnya ke MK pasal 9 tahun 2024 tentang standar usia. Kan kalah Megawati juga bahwa calon presiden itu boleh 36 tahun. Itu artinya kan pasal 9 tahun 2002 yang diubah oleh Pak Jokowi. Padahal asalnya 40 itu, 40 usianya, karena rujukannya dasar hukum. Megawati kalah, semua koalisi. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian waktunya kepada Bapak Pengawas. Kemudian kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke Bapak ya, atau nanti bisa ditambahkan oleh Bapak Pengawas. Dan juga Bapak mohon penjelasan terutama kaitan pembuatan jasa yang lebih seperti siapa siapa namanya yang kasus di Cirebon itu. Di kita juga ada pengawas kemarin itu salah tanggal, untung sadar ya. Tadi sudah dibuatkan surat apa namanya ini ada di sini ya, surat keterangannya juga pakai materai
10.000. Terus redaksinya diambil yang resmi. Di sini ada referensi Bapak. Ini tahun berapa Pak Haji? 21 yang waktu Bu Siti. Jadi yang dibuat surat keterangan itu pokoknya referensinya banyak. Ada yang sederhana tanpa materai. Ada yang rumit tapi ini apa namanya secara hukumnya bagus. Jadi kasus ijazah itu kita juga kemarin ada ya. Mungkin Bu Siti kenal langsung atau mungkin pakai daftar. Iya. Daftarnya geser. Kalau pakai makanya sama rapot 21, KK 21, kemudian kartu 21. Ijazah beda. 29. Oh. Kemudian pakai format yang dianggap sudah sah. Nah, geser nanti. Iya. Jadi untuk tinggal diaturkan gitu, tapi sudah dikasihkan ke orangnya. Jadi dia itu mau bikin ijazah, SMP, bingung. Dia tengah juga 21 atau 29. Ya tadi kemarin kerja terserah apa? Lamun arek 28 ubah akte dengan kakak. Tapi arek 21 wayahna di surat keterangan atau bilang di materai kan bisa memanggil si pamit dirubah karena akan masuk polisi kalau beli dirubah. Tanda tangan harus tempel. Kalau beli 20 tahun harusnya 21 sekian bulan. Beberapa kali Pak. Itu utama Udah beberapa kali. Pami mah akal-akalan ya. Iya. Tapi sudah Udah beberapa kali. ada dasar bohong. Ya. Cita-citanya belum. Iya. Kalau Beberapa kali tes. Kita kayak kabar beli terus 2 kali tes, terus 2 tahun Jadi beri kan perawatan. dua kali tes yang sama Bapak. Sebelum kita pernah datang ya. Dua kali. Iya. Nah, yang kemarin datang minta dia dirubah ini. Tapi hebatnya akhirnya sudah ubah. Iya. Hebatnya. Makanya bapak ditanya tapi mana akte ubah hebatnya tadi. terus di ijazah SMP berikutnya terus ke Subang. Pokoknya betul banyak keterangan penjelasan. Oh, ini mah. Ini ada sininya. Ke sini. Kecuali Jadi dia mana kecuali SD artinya Pak, Oh. itu kenapa udah dirubahnya? Jadi pada SD itu juga SD, SMA itu SMP. Cuma terlalu. Jadi mereka minta keterangan SD, SMP karena anu di SD itu di SMA sama. Oh. Tapi hebatnya akhirnya sudah tidak dirubah. Terlalu berani Pak. Pernah bikin yang nanti ini nanya keterangannya berdasarkan akte. Iyalah. Begitu. Nah demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Akhirul kalam wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak KS. Insya Allah sudah saya nilai bagus.